Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang adik-adikku mahasiswa, adik-adik mahasiswa semua ya, dimana saja pun berada. Saya ucapkan selamat siang. Semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar kita tidak menjadi pembuat klaster baru. Nah ini ya, itu anjuran pemerintah. Satu, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Bersih-bersih lah intinya kan gitu. Jadi kalau bepergian untuk hal-hal yang penting sajalah baru Anda bepergian. Kalau pulang itu langsung tanggalkan baju, buka baju, mandi dulu, baru pakai baju bersih. Jadikan area rumah Anda atau tempat kos-kosan Anda menjadi tempat yang steril bagi Anda dan keluarga. Insya Allah Anda tetap sehat walafiat. Kita harus melawan COVID-19 ini bersama-sama. Ya, kebersamaan lah intinya untuk menciptakan kondisi yang baik agar cepat berlalu lah, kita harapkan pandemi ini ya. Bikin adik-adik ya. Oke lah, kita lanjutkan cerita kita atau materi kita hari ini, yaitu tentang hapusnya perikatan. Ini kita mau cerita. Bagaimana sih Pak kalau bisa hapusnya perikatan ya? Menurut pasal 1381 BW atau berhelek wetbook. Kita sebutkan pasal juga lah dikit ya adik-adik ya. Sebagai justifikasi saja gitu ya. Jadi jangan terus pikirannya, aduh pasal lagi cerita nih, bosen ya. Sebagai justifikasi aja, alasan pembenar aja supaya di mana itu Pak terdapat kan gitu, adalah sumber hukumnya gitu dikit, pasal 1381 tentang hapusnya perikatan gitu. Ya ada 10 kan hapusnya perikatan itu. Di antaranya ada pembayaran, konsignasi. Nah kita bicara novasi gitu, ini tentang novasi ya. Apa sih novasi itu? Ini kita bicarakan ya. Jadi hapusnya perikatan itu karena novasi yang kita bicarakan, yang 10 nanti kita bicarakan ya pada session selanjutnya ya. Novasi itu apa sih? Gitu. Hapusnya perikatan karena novasi itu adalah karena pembaruan utang adik-adik gitu ya. Jadi ada pembaruan utang ya. Misalnya gini, si A dan si B punya hutang piutang nih ya, mereka bertemu berjanji memperbarui utangnya gitu ya. Nah gitu ya, memperbarui utangnya sehingga ada utang baru. Jadi utang lama dihapuskan, timbullah utang baru. Mungkin si A berutang kepada si B dulu 1 juta, sekarang dia tambah lagi utangnya 1 juta lagi, jadi 2 juta utang si B. Oke lah, ini kita gabungan aja utangnya ya, biar sekalian bayar gitu. Ya kan? Bisa. Jadi utang Anda 2 juta ya. Dibuatlah perjanjian nih, 2 juta lah utang si A kepada si B. Itu namanya pembaruan utang gitu. Pembaharuan utang itu namanya novasi gitu. Utang yang lama dihapuskan ya, dibuatlah utang yang baru. Utang yang lama digabungkan dengan yang baru tadi, jadi 2 juta utangnya. Utang yang pertama kan 1 juta. Kemudian si A utang lagi, kan gitu. Utang lagi dia, jadi utangnya 2 juta. Kwitansi yang pertama tadi gitu ya, yang 1 juta tadi diperbaharui dengan kwitansi kedua supaya nggak banyak, nggak ribet gitu. Iya, jadilah dibuat kwitansi baru. Utang Anda 2 juta lah gitu B ya, oke ya. Yang mana yang lama tuh kita koyak, udah kita hapus gitu ya, kita buang. Inilah utangan yang 2 juta ya. Nah itu namanya pembaharuan utang, novasi. Kira-kira gitulah novasi itu ya. Nggak usah pakai bahasa hukumnya gitulah. Novasi itu pembaharuan utang. Ya. Jadi pembaharuan utang ini
juga macam-macam rupanya. Ada 3 macam kata pasal 14 13 BUI ya, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, kalau tadi hapusnya perikatan itu pasal 1381 BUI atau berhalek wetbook itu kan tentang hapusnya perikatan, ada 10 jenis hapusnya perikatan. Tetapi kita bicarakan tentang novasinya gitu. Yang 10 itu yang kita ambil satu item tentang jenisnya tentang novasi saja. Iya gitu. Novasi itu pembaharuan utang gitu. Hapusnya perikatan karena pembaharuan utang atau novasi. Ya kan gitu. Novasi itu tadi yang saya sebutkan. Si A hutang pada si B 1 juta, kemudian dia hutang lagi 1 juta. Maka dibuatlah kwitansi yang baru sama si B. Kita buat aja lah A ya, 2 juta utang Anda gitu. Kwitansi yang lama mana nih ya? Ini kita perbaharui dengan kwitansi yang baru. Jadi utang Anda 2 juta kan? Ya kan? Ya oke, kata si A yang lama dikoyak. Inilah utang Anda yang baru. Karena nambah utangnya di satu, digabungkan aja gitu. Pembaharuan utang. Tapi rupanya novasi ini punya bentuk juga. Punya jenis maksudnya. Ada 3 macam dia. 3 macam bentuk dari novasi ini menurut pasal 1413 BUI atau berhalek wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Yang pertama, yang 3 macam itu, satu namanya novasi atau pembaharuan utang objektif. Novasi objektif atau pembaharuan utang objektif. Yang kedua, novasi subjektif, ya. Yang kedua, novasi subjektif pasif. Ini ada yang aktif ya. Yang kedua, novasi subjektif aktif. Yang ketiga, novasi subjektif pasif. Kita urut aja lah gitu ya. Yang pertama, kita ulangi. Pertama, novasinya itu menurut pasal 1413 BUI itu novasi objektif. Yang kedua, novasi subjektif pasif. Yang ketiga, novasi subjektif aktif. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif gitu novasinya. Jadi 3 ya. Oke ya. Kita bicara sekarang masalah novasi objektif dulu, ya. Jadi kalau novasi objektif itu ini kan masalah mengganti isinya, isi pembaharuan utang itu kan mengganti materi atau isi perjanjiannya. Tadi kan dari 1 juta menjadi 2 juta gitu, diperbaharuilah kwitansinya, utangnya gitu. Utangnya 1 juta menjadi 2 juta. Gitu ya. Bisa. Itu bisa. Tapi kalau novasi objektif ini objeknya isinya yang diperbarui, ya isinya yang diperbarui, bisa juga misalnya gini isinya. Pertama, novasi objektif ini misalnya yang lebih konkret lagi, contohnya misalnya novasi objektif itu pertama dia ganti kerugian, misalnya si B akibat sesuatu lalai gitu, misalnya mengganti kerugian lah, misalnya menyerempet sepeda motor si B misalnya kan, mobilnya gitu. Ini kan ganti rugi misalnya. Tapi rupanya si B belum punya uang nih. Ini kan mengganti misalnya 2 juta gitu ya. Rusak motor si B-nya gitu, sepeda motornya. Dari ganti rugi sebenarnya kan, ganti rugi lah antara si A yang menyerempet si B tadi, sepeda motornya rusak, itu kena 2 juta kan ganti rugi nih kan. Ya udah ganti rugi aja lah, nggak usah kita damai aja kan gitu ya. Oke, mereka sepakati ganti kerugian. Ternyata si A belum punya uang. Udahlah, karena saya belum punya uang, kan ini KTP saya di rumah saya kan udah tahu kan apa ya, saya akan bayar, tapi nggak bulan depan. Kita buatlah perjanjian hutang piutang gitu. Nah, ini juga namanya novasi objektif gitu, ya.
novasi objektif, objek isinya yang dirubah bentuknya gitu ya. Dari tadi ganti kerugian ya, yang disepakati ganti kerugian menjadi hutang piutang. Nah gitu, karena si A belum mampu membayar gitu, bulan depan baru bayar, itu namanya novasi objektif gitu. Kalau novasi subjektif pasif, nah ini dia. Ini ada dua pula bentuknya novasi subjektif pasif ini. Satu bentuknya ekspromisi dia, bentuknya ekspromisi, artinya si A debitur misalnya, si B kreditur, ya kan? Si A berutang, gitulah ya, sama si B, ini utang 1 juta misalnya gitu. Kemudian si B ngomong sama si C, itu si C akan membayar hutang si A, kesepakatan antara si B dan si C gitu ya, tanpa mengikutkan si A nih gitu. Si A kan pertama punya utang sama si B, ya kan, 1 juta rupiah itu ya, misalnya gitu ya, itu akan dibayar 1 bulan kemudian misalnya gitu kan. Kemudian si B tadi ngomong sama si C, mungkin masih anaknya atau gimana, antar si A dengan si C ini kan, ngomong dia, si B si A itu bapakmu, kata si B, punya utang lah sama saya 1 juta. Udahlah, itu jadi tanggungan saya lah katanya, kata si C. Udah, jadi sepakatlah antara si B dengan si C ini bahwa si C akan membayar utang si A kepada si B. Utang bapaknya nih si A nih digantikan sama anaknya si C gitu ya. Jadi si C lah yang membayar kepada si B hutang si A tadi. Jadi namanya pembayar hutang subjektif pasif gitu, karena si A tidak ikut dalam perjanjian itu, dia nggak ikut, dia ya nggak tahulah gitu ya, atau tahu tapi nggak diikutkan perjanjian si A dengan si C saja gitu, karena si C kan udah bekerja, anaknya mampu membayar, bapaknya nih kan ya kurang mampu membayar gitu, tapi dia punya utang kepada si B, jadi digantikan oleh anaknya, kan subjeknya nih, anaknya, subjek yang berubah, si A yang berutang subjeknya digantikan subjeknya kepada si B, si C gitu, jadi si C lah yang berutang kepada si B sekarang, padahal itu hutang si A, hutang bapaknya, yang menanggung si C lah jadi yang menanggung hutang si A tadi kepada si B gitu. Jadi itu namanya novasi subjektif pasif ya, tanpa melibatkan si A-nya, ayahnya gitu ya. Oke. Kemudian ada cara kedua, novasi cara pendelegasian ini, delegasi namanya. Itu kan ada dua tadi, pertama ekspromisi, cara pertama di ekspromisi itu, ekspromisi tadi si C menggantikan kedudukan utang si A kan ayahnya, menggantikan kedudukan hutang si A, si C-nya sebagai anaknya misalnya gitu. Udahlah, utang itu tanggungan saya, kata anaknya. Ngomong dia sama si B. Oke, kata si B. Dibuatlah pembayaran hutangnya dah. Jadi utang bapak kita hapuskan ya. Jadi awak yang utang sekarang kan C, oke. Utang si C 1 juta rupiah. Ini kwitansi akan dibayar 1 bulan kemudian kepada saya si B misalnya. Dikoyaklah kwitansi utang si A tadi gitu. Jadi si C lah utang kepada si B. Padahal dia kan nggak berutang sebenarnya. Dia menjadi pembayar utang bapaknya gitu. Itu kan novasi subjektif pasif yang ekspromisi dia. Satu lagi novasi subjektif pasif yang delegasi. Ini juga sama, cuman bedanya dikit aja. Hutang bapaknya si A ini, si A hutang sama si B, ya kan? Si C anak si A. Dia ngomong sama si C, gitu ya. C, bayarkan hutang bapak tuh. Nah, ini kan ada
pendelegasian. Utang sama bapak sama siapa? Sama si B katanya. Oke, ngomonglah itu. Nah, tapi atas inisiatif gitulah, ada pendelegasian, inisiatif si A tadi ngomong sama anaknya. Oke pak, oke nanti aku bayarkan, aku ngomong sama si B. Ngomonglah sama si B. B, bapakku ada utang nggak? Iya, ini kata bapak, aku yang bayarkan utangnya. Ya aku setuju lah, aku yang bayarkan utang bapak. Nah, ini kwitansinya, diganti aja atas nama aku, kata si C. Oke, dibuat kwitansi baru. Jadi yang berutang sekarang, nah si C, nah, kan subjeknya ganti nih. Si C lah utang kepada si B. Bedanya kan masalah si pendelegasian dengan ekspromisi ini bedanya dikit aja. Si di ekspromisi si ayah tadi nggak terlibat gitu, nggak ada dibicarakan, nggak ada ikutkan, nggak ada disuruh gitu. Cuman kebetulan si B ngomong-ngomong sama si C, tahu si C ada utang bapaknya sama si B, udah gitu. Nanti aku bayar ya gitu. Aku aja yang nanggung gitu, nggak usah tagih sama bapakku gitu. Sedangkan di inovasi subjektif pasif yang delegasi, dia bapaknya yang mendelegasikan gitu. B, C. Nak, tolonglah bayarkan utang bapak. Bapak utang 1 juta sama si B. Oke pak, biar aku yang bayar lah. Kalau cuma 1 juta aja aku ada duit. Nah gitu. Jadi utang si B, utang si A dialihkan ke si C sebagai anak gitu. Si A kan bapaknya, si C anaknya. Dialihkan utang si A kepada si C, maka pembayar utangnya kepada si B, si C lah yang berutang kepada si B sekarang sebagai pembayarnya. Dan memang dialah pembayar utang itu disebutkan di dalam perjanjian itu. Perjanjian yang lama dikoyak gitu ya kan. Jadi dihapuskan, diperbarui utangnya jadi utang bapak si A ini, ya si A ini sebagai bapak ditanggung anaknya oleh si C gitu. Dan ini didelegasikan bapaknya ngomong bayarkan utangku gitu. Itu aja bedanya antara ekspromisi tadi dengan delegasi gitu. Kalau delegasi kan ada pendelegasian wewenangnya gitu ya, dari A ke si C gitu sebagai anak. Disuruh bapaknya lah gitu bayarkan utang saya. Kalau di ekspromisi tadi nggak ada gitu. Si B aja ketemu sama si A ngobrol-ngobrol, mungkin mereka temenan gitu. Bapakku ada utang lah nih. Berapa B? Gitu kata si C kan, 1 juta. Udah aku yang bayar nanti. Nih kalau nanti bayarnya langsung ini aku bayar. Atau nanti ya 2 hari lagi bayar ya. Udah nggak usah tagih sama bapakku lagi. Ya gitu ya. Itu. Jadi novasi subjektif pasif ada 2. Sekarang novasi subjektif aktif. Nih ya. Aktif gitu ya. Aktifnya misalnya si A berutang 1 juta kepada si B. Sedangkan si B punya utang pula kepada si C 1 juta gitu. Ini berangkai dia. Kalau novasi subjektif aktif. Jadi subjeknya aktif nih. Ketiga-tiga aktif gitu. Si A punya utang kepada si B. Si B punya utang kepada si C. Jadi karena hutangnya sama besarnya, si A utang kepada si B 1 juta. Ya kan? Si B punya utang kepada si C 1 juta. Gitu. Kita anggap jatuh temponya sama lah gitu ya gitu. Sama lah jatuh tempo harinya misalnya gitu biar gampang. Jadi utang 1 juta si B ini ya langsung dibayarkan kepada si C. Jadi si B nggak bayar utang lagi. Gitu. Ya kan gitu. Karena uang si B kan ada sama si A. Si A utang sama si B, berarti uang si B ada sama si A, ya kan? Tetapi rupanya yang mengutangkan ini si B itu tadi perlu uang pula 1 juta juga gitu. Dia utang sama si C, mungkin lebih kaya gitu ya, diberi sama si C. Nah berarti kan si A punya utang 1 juta, si B punya utang 1 juta, ya kan? Tapi si A utangnya sama si B, sedangkan si B utangnya sama si C. Jadi pembaruan utang
subjektif aktif ini, mereka bertiga ngomong nih, sepakat nih. Udahlah udahlah A, kata si B. Kau kan punya utang sama aku 1 juta kan? Iya. Bayarkan aja utangmu yang 1 juta itu pada si C ya. Karena ini sepakat nih. Jumpalah bertiga gitu. Aktif ya kan gitu ya. Oke, kata si A. Oke, kata si C. Jadi si B hapus utangnya kepada si C. Karena diperbaharuilah utang itu, utang antara si A sama si C jadinya gitu. Ya seolah-olah si B nggak punya utang sama si C. Karena dialihkan utangnya, dibaharui utangnya, pembaruan utang itu kan kira-kira dialihkan utang si B tadi kepada si A. Jadi si A lah yang membayar kepada si C langsung, dan mereka tiga sepakat. Kenapa bisa gitu? Karena si A kan punya piutang kepada si A tadi, si B tadi. Jadi daripada susah-susah membayarkan ini kemari, si B membayarkan ke C, udah utangnya diperbarui aja utangnya. Mereka sepakat ya, ketiganya sepakat, si A, si B dan C gitu, pengalihan utangnya itu. Jadi utang si A dialihkan saja langsung kepada si C. Jadi si B tidak membayar lagi. Karena yang dibayarkan itu kan sesungguhnya uang si B kepada si C. Uang si B yang ada pada si A sesungguhnya kan, yang dibayarkan kepada si C. Nah gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Jadi itu saja kita simpulkan. Jadi pembaharuan utang itu namanya novasi ya, menurut pasal 1381 ya. Salah satunya ada 10 hapusnya perikatan. Jadi bisa hapus perikatan kan dibayar gitu. Tapi dibayar itu kan ada bentuk pembayaran, ada konsignasi dan seterusnya. Yang ketiga kita ngomong masalah hapusnya utang itu karena novasi, karena pembaruan utang gitu. Pembaruan utang itu kita simpulkan tadi, pembaruan utang ada 3 menurut pasal 1413 BW atau Kitab Undang-Undang Perdata. Pertama, novasi objektif namanya pembaruan utangnya ya. Kedua, novasi subjektif pasif. Ini dibagi 2 lagi, novasi subjektif pasif. Ada yang ekspromisi dan ada yang cara delegasi. Nah, ya kan? Dan yang kedua, novasi subjektif aktif. Yang ketiga ya, novasi subjektif aktif gitu. Jadi ada 3 ya sebenarnya. Novasi objektif, novasi subjektif pasif, yang kedua novasi subjektif pasif, yang ketiga novasi subjektif aktif. Cuma novasi subjektif pasifnya ada 2 bentuk. Ada yang ekspromisi, ada yang delegasi gitu ya. Bedanya dikit aja, ekspromisi itu dia tidak ikut serta lah gitu si A-nya gitu ya. Sedangkan pendelegasian yang menyuruh bayarkan utang Bapak C kepada B gitu ya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.